Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Iya, Bu. Maaf, share ya, Bu. Oke, silahkan. Baik, silahkan Pak. Oke, share screen kembali. Udah, Bu. Oke, nah, silahkan dipaparkan kembali apa model pembelajaran yang Bapak gunakan, lalu bagaimana penerapannya dalam proses pembelajaran. Oke, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu. Di sini saya mengambil temanya menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk menjaga harkat dan martabat manusia, Bu. Di sini Mhm. itu adalah materi pada semester genap itu di kelas 10, Bu. Di sini ada tujuan pembelajaran saya, Bu, di sini. Habis itu di sini saya menggunakan metodenya adalah model model pembelajarannya adalah PBL, Bu, Problem Based Learning. Jadi langkah-langkah Problem Based Learning ini atau disebut dengan PBL ini, yang pertama itu adalah tahap pendahuluan. Tahap pendahuluan ini adalah 10 menit, Bu. Jadi seperti biasa, itu guru mulai mulai dengan kegiatan rutin membuka salam, berdoa, memberikan motivasi, mencek kebersihan kelas. Habis itu baru tahapan inti, Bu. Jadi di tahapan inti ini yang pertama itu ada penyajian masalah, pemutaran video, pembelajaran dan pembentukan kelompok itu 10 menit, Bu. Jadi yang pertama itu guru mempresentasikan video pembelajaran yang menampilkan pergaulan bebas dan dampaknya dalam kehidupan. Jadi video ini berfungsi untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan membantu peserta didik memahami konteks situasi. Di sini ada lagi namanya uh, critical thinking. Jadi critical thinking ini peserta didik ini diminta untuk menganalisis masalah tadi itu, Bu, setelah ditayangkan tadi di awal tadi video tadi. Habis itu peserta didik itu disuruh untuk menganalisis terhadap video yang ditayangkan tadi itu, Bu. Dengan mendiskusikan berbagai kemungkinan solusi. Mereka harus menggunakan pengetahuan awal mereka tentang hukum bacaan, pengertian zina, dan dampak dalam kehidupan. Habis itu pengenalan metode card sort. Ini 5 menit, Bu. Jadi, guru itu memperkenalkan metode kursor ini dengan memberikan kartu berisi potongan ayat atau mufradat, Bu. Jadi, potongan ayat dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 itu dipotong-potong. Misalnya, surat Al-Isra ayat 32 itu wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan sa'a wasabila. Itu kan. Habis itu dikasih potong-potongan, Bu. Misalnya wala itu satu potong. Nanti mereka itu semua mufradat itu dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 itu ada terdapat berapa potongan ayat. Setelah itu nanti dia dibagi menjadi 4 kelompok. Habis itu nanti disuruh nanti kelompok pertama mana mufradatnya, potongan ayatnya, kelompok kedua mana potongan ayatnya, kelompok ketiga mana potongan ayat, kelompok keempat mana potongan ayatnya. Habis itu ditanya pula surat An-Nur lagi mana potongan ayatnya. Saya tahu masing-masing kelompok silahkan taruh di atas meja yang sudah dibagi. Ini kelompok satu ini mejanya, kelompok dua ini mejanya, kelompok tiga ini mejanya, kelompok empat ini mejanya. Ditaruhlah potongan-potongan ayat tadi itu. Habis itu mereka disuruh diacak potongan ayat tadi itu, Bu, diacak, diacak. Setelah itu baru guru nanti menyampaikan setiap kelompok itu dia harus bekerja sama. Di sinilah nanti di modul ajar ini ada nanti tergambar berdiferensiasinya, Bu. Jadi diferensiasi ini nanti ada di sana gaya belajar siswa, Bu. Ada namanya kinestetik, ada audio, ada visual. Nanti. Jadi kalau anak kinestetik disuruh dia nanti mengantar mufradat tadi, Bu. Jadi nanti teman yang lain mencari nanti bersama-sama potongan mufradat itu dimulai dari potongan pertama dan menjadilah sebuah ayat utuh. Nanti di akhir pembelajaran kita menggunakan kita menggunakan jam atau menggunakan waktu. Siapa yang tercepat untuk menyusun mufradat itu menggunakan metode kapsot itu, berarti nanti kelompok siapa yang permenangnya. Jadi di samping dia tercepat dan betul susunan mufradatnya, Bu. Itu. Di sini ada lagi namanya pengenalan metode kursor. Habis itu ada namanya collaboration. Ini tadi, Bu, ada kreatif
creative thinking. Jadi peserta didik didorong untuk menemukan cara-cara kreatif dalam mengelompokkan informasi. Habis itu ada namanya diskusi kelompok dengan kursor. Jadi mereka nanti akan mendiskusikan hasil potongan-potongan mufradatnya, Bu. Ada collaboration, ada communication. Jadi kalau collaboration ini setiap kelompok mulai mengelompokkan kartu dengan kategori yang mereka sepakati. Mereka juga berdiskusi tentang bagaimana konsep-konsep tersebut saling berkaitan. Habis itu communication, peserta didik berkomunikasi satu sama lain untuk mengemukakan ide-ide dan argumen mereka serta mendengarkan pendapat dari anggota kelompok lain. Mereka juga menggunakan keterampilan komunikasi yang efektif untuk mencapai kesepakatan. Ada critical thinking-nya. Jadi peserta didik dalam kelompok harus membuat keputusan bersama tentang pengelompokan kartu tadi itu, Bu. Mereka mempertimbangkan berbagai pandangan dalam kelompok. Habis itu presentasi hasil diskusi 20 menit. Jadi setelah dia melakukan diskusi, habis itu mereka melakukan presentasi hasil diskusinya masing-masing kelompok. Jadi setiap kelompok itu mempresentasikan hasil pengelompokan mereka di depan kelas, menjelaskan alasan di balik pengelompokan tersebut. Di presentasi hasil diskusi ini ada juga namanya communication. Saat berpresentasi, peserta didik menyampaikan hasil diskusi mereka dengan jelas dan terstruktur. Jadi dalam diskusi ini ada nanti sebagai moderatornya, Bu, ada nanti sebagai menyampaikan materinya, hasil diskusinya, ada nanti ada notulennya atau notulisnya. Habis itu ada critical thinking pada presentasi hasil diskusi. Jadi kelompok lain diminta memberikan umpan balik. Jadi hangatnya sebuah diskusi itu, Bu, nanti itu tergantung kepada moderatornya. Jadi moderatornya nanti yang menghandle berjalannya diskusi tersebut. Habis itu yang terakhir baru nanti refleksi dan evaluasi. Jadi refleksi ini nanti ada dua. Jadi ada siswa memberikan nanti ada refleksi penekanan dari guru. Habis itu nanti ada dari siswa. Dan ada namanya nanti refleksi dan tindak lanjut, Bu. Habis itu di akhir pembelajaran nanti ini di refleksi dan evaluasi ini guru memimpin diskusi kelas untuk meninjau kembali poin-poin utama. Habis itu ada creative thinking. Jadi peserta didik diberikan kesempatan untuk berbagi cara-cara baru yang mereka temukan. Habis itu nanti guru memberikan LKPD kepada peserta didik untuk dikerjakan sebagai evaluasi dalam pembelajaran. Jadi di akhir pembelajaran ini nanti ada asesmen sumatif, Bu. Jadi asesmen itu ada dua, Bu. Jadi ada asesmen formatif dan ada namanya asesmen sumatif. Kalau asesmen formatif itu bisa di awal dan bisa di tengah dalam perjalanannya diskusi, Bu. Kalau asesmen sumatif itu di akhir pembelajaran. Ini tahap penutupnya, Bu. Ini ada tahap penutup, guru peserta didik merangkum pembelajaran. Ini asesmen pembelajaran. Jadi asesmen formatif itu dibagi pula menjadi dua. Yang pertama itu ada namanya asesmen di awal pembelajaran. Kalau asesmen di awal pembelajaran itu dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Jadi kalau yang kedua itu ada namanya asesmen di dalam proses pembelajaran. Kalau asesmen di awal pembelajaran, contohnya seperti ini, Bu. Materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina sesuai Quran Surat Al-Isra ayat 32. Jadi guru itu memberikan pertanyaan kepada peserta didik mengenai menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina secara tes-lisan. Ini contoh instrumennya, Bu. Apa yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas? Mengapa kita harus menjaga diri dari pergaulan bebas? Apa saja yang harus kita lakukan supaya terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina? Ada namanya asesmen di awal proses pembelajaran. Ada teknik asesmennya observasi, unjuk kerja. Bentuk instrumennya adalah pedoman atau lembar observasi dan diskusi kelompok dengan metode cursor. Ini ada kisi-kisinya, Bu. Jadi, habis itu, asesmen formatif itu, Bu, kan ada tadi asesmen di awal pembelajaran. Kalau di asesmen di awal pembelajaran ini, ada namanya pertanyaan pemantik, Ibu. Dalam modul ajar kan ada tuh di pendahuluan kan ada pertanyaan pemantik, nak Bu ya.
Ya, jadi kalau asesmen di awal pembelajaran dengan pertanyaan pemantik itu berbeda, Bu. Kalau asesmen di awal pembelajaran ini gunanya adalah untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik. Kalau pertanyaan pemantik itu gunanya adalah untuk mengetahui materi ini anak-anak peserta didik ini telah mengetahui nggak atau belum? Berarti kita memancing, Bu. Istilahnya kita pancing mereka dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik tentang ah, pembelajaran kita pada hari ini. Itu, Bu. Ini ada kisi-kisinya, Bu. Ada kisi-kisinya. Kita menggunakan tingkat kognitifnya ada C1, C2 itu, Bu. Ada menganalisa, menyebutkan. Kalau menganalisis itu udah C4, Bu. Itu, Bu. Ini pengelompokan kartu diskusi, langkah-langkahnya mengelompokkan kartu diskusi dan alasan presentasi. Ini asesmen sumatif, asesmen sikap. Ini Bu kisi-kisi asesmen sikap. Ada saya bikin di dalam slide saya, Bu. Ya, Bu. Ini kisi-kisinya, Bu. Kisi-kisinya. Ini asesmen di dalam proses pembelajaran. Tekniknya tadi udah saya jelaskan juga. Ada observasi dan unjuk kerja, Bu. Ada pedoman atau lembar, lembar observasi dan diskusi kelompok dengan metode Kapsot. Ini, Bu. Ya, Bu. Suaranya nggak terdengar, Bu. Mic Ibu belum hidup. Oke. Tadi Bapak menggunakan PBL ya, Pak ya? Iya, Bu. PBL. Nah, eh PBL itu kan ada sintaksnya ya Pak. Sintaks yang Bapak pakai tadi itu adalah sintaks pembelajaran pada umumnya. Langkah-langkah PBL itu secara spesifik mulai dari awal itu ada identifikasi dan perumusan masalah, ada Iya, menyusun rancangan penyelesaian masalah, ada mengumpulkan iya, informasi, ada mengolah informasi, dan terakhirnya penyelesaian masalah. Nah, itu iya. belum bisa nampak oleh saya di dalam modul ajar Bapak ini, khusus untuk nanti. Yang baru di sini adalah penerapan 4C ya, itu sudah nampak. Tapi Iya. untuk sintaks PBL secara spesifik itu belum tergambar dengan jelas di dalam punya Bapak. Jangan-jangan nanti di PJBL juga seperti ini apanya gitu. Kemudian di DBL juga seperti ini. Ya, mestinya ada sintaks yang membedakan secara spesifik antara PBL, PJBL, DBL dan TIPEK. Nah, itu yang belum nampak oleh saya di dalam dalam modul ajar Bapak ini. Kemudian boleh saya diperlihatkan LKPD-nya, Pak? LKPD-nya ada, Bu. Ini soal asesmen pengetahuannya ya, Bu ya. Tidak include LKPD ke dalam modul ajar berarti. Iya, Bu. Nah, mestinya LKPD kemudian formatif itu include ke dalam modul ajar. Dilengkapi dengan eh, rubrik-rubrik semuanya itu. Ada. Rubriknya ada, Bu. Cuma LKPD-nya instrumennya juga ada, Bu. Instruksinya ada tapi barangnya enggak ada ya. Iya, itu Oke. udah masuk saya. Bu. Iya, ini apanya glosariumnya udah dimasukkan, Bu. Oh, tuh nggak terkopas kayaknya, Bu. Ini rubrik oh, ya, Ini LKPD-nya yang mana? LKPD LKPD-nya untuk materi ada, ini Bu. ini materi kan? Iya, Bu. Ini materinya, Bu.
Ini ada metakognitif prosedural materinya, Bu. Ya, saya tanya LKPD-nya, Pak. Ini sudah nampak oleh saya nih. Ini Bu LKPD-nya, Bu, linknya, Bu. Coba bisa dibuka? Enggak, karena dia LKPD-nya PD, dalam bentuk Google Form ya, Pak? iya, Google Drive, Bu. Dia linknya pakai link, Bu. Jadi ini karena ini saya tayangkan ini dia PDF, Tidak Bu. bisa Jadi nggak diklik nggak linknya. nggak bisa saya ngelik linknya, Bu, karena dia PDF, Bu. Saya apakan Nggak apa-apa, modul aja. sebenarnya nggak masalah mau dia PDF, mau dia apa, ketika linknya oke, itu dia bisa diklik. Iya, nggak bisa deh. Nggak, Nah, ini Allah juga katanya. diperhatikan lagi ya, Pak ya. Iya, Bu. Cuman eh LKPD-nya ada di sini, Bu. LKPD-nya. Ada, Bu. Oke, Ini bahan untuk coba bacaannya, Bu. untuk asesmennya, asesmen untuk materi menghindari pergaulan bebas ini apa saja bentuk asesmennya? Ada asesmen yang lain selain formatif dan sumatif, misalnya Mas, asesmen keterampilan, ada sikap, asesmen sosial itu keterampilan, apa? ada, Bu. Ada asesmen sikap, Bu. Coba mana? Asesmen ya, ini ada juga remedial, Bu. Ini ada bentuk rubrik penilaian proyek ada juga ini, Bu. Ini rubrik penilaian mengapa ini format ini keterampilan, Bu. Asesmen format atau keterampilan, Bu. Oke. Ini asesmennya pengetahuannya, Bu. Ini ada soalnya, Bu. Pengetahuan, asesmen pengetahuan, Bu. Ini ada namanya ini lembar nilai penilaian sikap ini, Bu. Asesmennya, Bu. Mhm. Ini ada namanya asesmen rubrik penilaian sikap pergaulan bebas. Ini rubrik asesmennya, Bu. Ada pemahaman nilai moral, komitmen menjauhi menjauhi perilaku negatif, kemampuan mengajak teman, kepatuhan pada nilai agama, pengendalian diri. Ini ada juga, Bu. Ada indikator sikapnya, ada juga skornya 4 sangat baik. Ini skornya 3, skornya 2, dan skornya 1. Ini petunjuk penggunaan asesmennya, Bu. Di sini ada juga instrumen asesmen sikapnya. Ini instrumennya, Bu. Ya. Berarti ada ya, ada selain ini Ada, ya, Bu. ada sikap, ada Ada. juga keterampilan, ada juga sosial, itu ya Pak ya. Ada, Bu. Ada, Bu. Eh, Silahkan saya mau lihat eh, modul P5-nya. Modul P5-nya, Bu. Oh, Mm-mm. modul P5. Bentar ya, Bu. Langsung dibuka aja Pak modul P5 dan juga PTK-nya. Modul P5 dan PTK. Bentar ya, Bu. Ya, modul P5 juga, PTK juga. Oke, Bu.
Ketemu, Pak. Tinggal PTK lagi Bu, lagi ini PTK Bu. Lagi PTK di ya. download di aplikasi Bu, sebentar Hmm. Bu. Dah Bu. Nah, P5 dulu ya Bu ya. Ya, modul P5 dan PTK-nya. Oke Bu. Belum belum saya buka di apa jadi nggak muncul ya Bu. Nah, ini model P5 saya Bu. Jadi di Ini modul P5 ya, P5 Pak. ini ya tema saya itu Bhinneka Tunggal Ika Bu. Jadi topiknya membangun iklim kebinekaan melalui tari Nusantara Bu. Proyek profilnya melestarikan bakat dan minat peserta didik melalui tari Nusantara. Ini ada dimensinya kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Jadi kalau elemennya Bu mengenal dan menghargai budaya-budaya, menghargai budaya, mengeksplorasi dan Oke. membandingkan pengetahuan Coba nanti, budaya Pak, kepercayaan. ini tinggal nyalin kan sebenarnya elemen subelemen Iya, ini kan tinggal iya, nyalin iya saja, tinggal nyalin lagi Bu. menurunkan ke Ini bawah. profil pelajar Nah, ini Rahmatan Lil Alaminnya Bu. nilai PPRA ini kenapa dimasukkan di sini? Apa Bu? NPPRH, nilai profil pelajar Rahmatan Lil Alamin ini Bu. Kenapa dimasukkan di situ? Eh, Iyalah dimasukkan di sini Bu karena ah, karena itu peserta didik itu kan ada di sana tuh nilai-nilainya di dalam itu apa saja nilai-nilainya terdapat karena dengan adanya nilai-nilai itu kan dia ada namanya saling menghargai kan P5 ini sifatnya kan dia produk membuat membuat suatu karya gitu Bu. Nah, ya ada nilai kasih sayang nanti satu saja yang bekerja yang lain dia tidak bekerja berarti tidak ada kasih sayangnya sama temannya Bu. Bapak mengajarnya di SMA atau di Madrasah Aliyah, Bapak? Saya ngajarnya di SMA Negeri 7 Padang, Bu. Nah, kalau satuan pendidikan, kita tidak memasukkan nilai PPRA. PPRA itu untuk madrasah, Pak. Oke, Pendidikan Bu. itu satuan pendidikan cuma punya P5 saja. Nah, di Oke, rapor siap, Bu. di rapor siswa Bapak ada nilai PPRA-nya tidak? Enggak, Bu. Nilai P5 kan? Panen karyanya panen karya PPRA atau panen karya P5? Penangkarya P5. Nah, jadi mengapa Ma- di dalam LMS disebutkan P5 PPRA? Karena ada yang mengajar di satuan pendidikan, ada yang mengajar di madrasah. Untuk satuan pendidikan cukup menggunakan profil pelajar Pancasila, berarti cukup itu saja nilai-nilai siap, P5. Sementara siap, nilai Bu PPRA Dila. itu untuk di madrasah. Jadi ini tolong nanti dihilangkan saja ya, Pak. Siap, Bu Dila. Makasih banyak Oke, atas kita lanjut masukannya, ke Bu Dila. bagian berikutnya, tahap-tahap penerapan P5 di sekolah. Bapak gunakan Ini alur yang mana? alurnya ada pengenalan, Bu. Ah, Alur yang pengenalan ini 5 ya. aktivitasnya, ya, pengenalan tata tari Oke. Nusantara, ciri-ciri Coba tari saya bisa Nusantara. dilihatkan secara ini, secara spesifik apa saja kegiatan yang Bapak lakukan di dalam pengenalan itu lengkap dengan materi, tujuan akhir, dan juga asesmen setiap kali alur. Setiap Ini alur. tindak lanjutnya ada nih, Bu. Ini rubrik penilaiannya, Bu. Rubrik penilaiannya subelemennya ada mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Setiap kali pertemuan dalam perkenalan itu apa saja, kemudian apa tujuan akhir yang akan diharapkan dari tahap pengenalan, lalu apa asesmen yang Bapak berikan kepada siswa, baik kognitif maupun non-kognitif untuk tahap pengenalan. Baiklah, Bu. Kalau dari pengenalan itu menggunakan waktunya itu bisa satu kali pertemuan untuk pengenalan, Bu. Tentang pengenalan modul ini kepada peserta didik, Bu. Mulai dari eh, Satu kali pertemuan, berapa JP? untuk pengenalan ini bisa 3 JP kali 3 kali 45 menit, Bu. Di sekolah Bapak, penerapan P5 ini sistemnya blok.
setiap minggu atau setiap kali pertemuan atau 1 per kali 2 minggu atau bagaimana? Kalau di sekolah saya itu dia sistemnya nggak blok dia sistemnya, Bu. Terus setiap minggu ada jam khusus untuk Ada, P5. ada, Bu. Ada. Berarti tidak include ke dalam proses pembelajaran gitu ya. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Tidak ya. Nah, ya itu yang saya minta. Total JP untuk P5 selama 1 semester di sekolah Bapak berapa JP? Total JP P5-nya, Bu. Iya, itu nanti akan P5. tergambar dalam alur ini, Pak. Misalnya total JP-nya ada 90 JP misalnya. Nah, 90 JP itu ada berapa kali pertemuan? Misalnya 1 kali JP, 1 kali pertemuan 2 JP. Nah, itu nanti Iya, akan Bu. dibagi menjadi 5 alur ini. Hingga pada akhirnya, di akhir semester itu sampai pada refleksi tindak lanjut dan panen karya. Nah, itu di mana saya bisa nampak dalam modul Bapak ini. Itu di di modul pembelajaran kemarin tuh ada tentang JP-JP ini, Bu. Enggak, sekarang yang saya tanya Oh, modul sekarang, Bu. P5-nya, bukan modul pembelajarannya. Modul P5 ini kan sekarang dia masuk kurikulum merdeka, Pak. Dia boleh Iya, intrakurikuler, boleh iya, kokurikuler, boleh ekstrakurikuler. Tadi Bapak mengatakan di sekolah Bapak bukan intrakurikuler, tapi kokurikuler. Dia berdiri iya, Bu. sendiri, punya jam pembelajaran sendiri setiap minggunya. Yang saya kejar itu berapa JP dalam 1 minggu. Berapa kali pertemuan dalam 1 minggu. Lalu untuk 1 semester berapa kali pertemuan dan berapa JP. Sehingga nanti kita bisa bagi ke dalam ini, ke dalam tahap yang 5 ini. Berapa pertemuan untuk masing-masing tahap. Nah, ini kan realisasi untuk masing-masing tahapnya belum nampak ini ya Pak ya, baru garis besarnya saja. Secara Iya, detail Bu. apa yang mau Bapak lakukan di tahap ini, cuman baru penjelasan gitunya saja. Tidak jelas apa yang mau dicapai di akhir, kemudian asesmennya non kognitif apa, asesmen kognitifnya apa, materinya apa, itu kan belum nampak. Nah, ini kejelasan dari modul P5 itu yang masih belum tergambar ya Pak. Berarti kita akan menyampaikan itu jumlah-jumlah jamnya setiap minggu itu berapa gitu maksudnya, Bu. Dan itu masuk ke dalam alur ini, Pak. Misalnya di pengenalan berapa JP, berapa kali pertemuan untuk pengenalan. Itu Lanjut untuk kontekstualisasi untuk berapa JP, berapa kali pertemuan. untuk Kemudian aksi perkenalan berapa JP, berapa kali pertemuan. Kemudian untuk itu tindak lanjut berapa JP, berapa kali pertemuan. Nah, lalu nanti itu untuk panen karya itu kan hitung JP juga. Panen karya JP-nya iya, berapa. Hingga totalnya itu nanti include dengan LK1 Bapak. LK1 Bapak waktu di awal itu kan menentukan berapa JP-JP itu ya untuk mata iya, Bu. pelajaran PAI, kemudian P5-nya dan lain sebagainya. Nah, I, ini i, duduk i- dulu. Ini belum duduk, kemudian belum iya. jelas secara spesifik apa yang dilakukan sampai pada bentuk asesmen. Yang nanti dipertanyakan nanti adalah Bapak punya rubrik penilaian yang mau dinilai apanya Oh, iya. dari modul Itu ini. Belum iya, nampak. iya. Itu, Bu, Iya. untuk yang kebinekaan ini, Bu, itu jumlahnya 7 kali pertemuan, Bu. 7 kali pertemuan berapa JP 1 kali pertemuan? Satu JP itu satu JP itu ada Kalau di sekolah SMA 45, ya 45 menit satu JP, Bu. berapa JP untuk 1 kali pertemuan? P5. Satu satu kali Dua atau pertemuan tiga tuh atau satu? dua, Bu. Dua. Nah, itu harus jelas di sini, Pak. Harus nampak tahap pertemuan pengenalan pertama sosialisasi kegiatan 2 JP. Apa yang mau Bapak sosialisasikan? Harus jelas materinya. Kemudian apa tujuan akhir yang diharapkan pada tahap sosialisasi pertama itu? Lalu apa asesmen awal yang Bapak berikan kepada siswa? Nah, lalu ada beberapa link mungkin yang berkaitan dengan materi sosialisasi tentang kegiatan P5. Jadi ini Ya, modul P5-nya masih sangat simpel sekali, Pak. iya, Untuk Bu. Bapak nggak di kelas saya. Kalau di kelas saya tugasnya tidak saya nilai. Saya kembalikan. Nah, karena tidak jelas apa yang mau dilakukan setiap kali pertemuan. Jadi kalau di kelas saya, rata-rata jumlah halaman untuk modul P5-nya ini lebih dari 30 halaman. Karena dia jabarkan satu-satu kegiatannya per per tahap,
per minggu dan per JP, per tatap muka, per Berarti dibuatkan pertemuan. juga LKBD-nya ya, Bu ya. Iya, ini Oke, mesti Bu, siap, Bu. didetailkan lagi nih aktivitas. Oke. Nanti Terus harus nanti jelas asesmennya apa, Pak. Nggak mungkin ada rubrik penilaian tapi nggak ada yang mau dinilai. ya. Rubrik Be- penilaiannya ada sangat berkembang, mulai berkembang, berkembang, berkembang sangat baik. Yang mau dinilai apa? Coba. Oke, Kalau dari siap. modul Bapak ini yang mau dinilai apa? Oke, Bu, siap, Bu. Berarti nanti bisa lagi dikirim ulang lagi di aplikasinya ya, Bu ya. Ya, silakan, boleh. Kalau sudah Oke, Bapak Bu. lengkapi, boleh. Oke. Oke, Bu. Siap, Bu. Sekarang kita Makasih atas PTK. masukannya, Bu. Ya, PTK-nya judulnya apa? PTK ya, Bu ya. Bentar, Bu. Ini PTK saya, Bu. Nah, Oke, judulnya judulnya itu ada penerapan metode penerapan resitasi metode. untuk meningkatkan. Oke. Iya, Bu. Terus latar belakangnya apa, Pak? Eh, Mengapa mengangkat judul ini? latar belakangnya. Nah, ini belakangnya, Bu, dari ini salah satu latar belakangnya dalam proses belajar mengajar, keberadaan guru atau pendidik itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi latar belakangnya ini, jadi latar belakang. Hmm. Ini Bu latar belakangnya, Bu. Ini latar belakangnya dari ini latar belakangnya. Apa masalahnya, Pak, yang nampak di sekolah Bapak? Oh, masalahnya berarti di rumusan masalahnya, Bu. Jadi masalahnya ini berdasarkan Bukan, latar belakang di itu. latar belakang sebenarnya sudah ada masalah, Pak. Iya, Bu. Itu di sini itu tentang penerapan, Bu. Penerapan metode resitasi, Bu. Itu terhadap peningkatan kesiapan peserta didik dalam pembelajaran pendidikan agama, Bu. Masalah yang berkaitan dengan resitasi selama ini yang terjadi di SMA 7 apa saja? Salah satunya itu tentang kegiatan resitasi itu, ada Bu, yang permasalahannya terjadi di Ya, SMA apa Negeri 7. masalah yang terjadi di SMA 7 yang berkaitan dengan resitasi sehingga Bapak mau mengungkapkan mengenai resitasi dengan eh, apa tadi? Aktivitas ya. Iya, aktivitas, Bu. Karena di SMA Negeri 7 Padang itu, Bu, ada peserta didik itu dia yang kurang berminat tentang apanya tuh tentang pembelajaran itu, bahkan dia tidak ada mengikuti kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran, seperti dia PH-nya tidak ada, tugasnya yang ada, sumatiknya tidak ada, kayak gitu, Bu. Sehingga dengan adanya penerapan metode resitasi ini Hipotesisnya di dapat bab satu meningkatkan ya. apa, Bu? Hipotesisnya di bab satu ya. Di hipotesisnya, iya, hipotesis penelitiannya, Bu. Hipotesis itu lahirnya dari teori, Bapak. Mestinya di bab 2 setelah teori. Oh iya. Iya, Eh, bukan. Dikirimnya format menulis PTK tidak di grup anu. Mesti ada, ada Bu. tuh format penulisan PTK Ada, itu bab satu ada. isinya apa, bab 2 isinya Ah, apa, bab ini 3 ini isinya metode apa. resitasinya tuh. Ini metode resitasinya. Tadi di atas dibikin di bab pertama tadi tertempel dia satu, Bu. Oke, nanti hipotesisnya dipindahkan. Oke, Bu, siap, Bu. Makasih, Bu. Hmm. Saya mau lihat kerangka berpikirnya ada Pak bab 2. Bab duanya ini, Bu. Bab dua tuh Kerangka pengertian berpikirnya saja saya mau lihat. kerangkanya, kerangka berpikirnya saja.
Karena dari situ nanti tergambar teori yang Bapak masukkan di bab 2 ini. Langkah-langkah. Jun, ada nanti di Bapak bikin kerangka berpikir tidak? Ada bagian mana kerangka berpikirnya? Ah, Nah, enggak ada ya. Kerangka berpikir belum ada. Berarti belum ada teori yang mengaitkan antara eh, apa namanya resitasi dengan apa tadi judulnya? Hasil belajar judulnya atau apa sih, Pak? eh judulnya itu tadi Bu tentang judulnya itu tentang penerapan metode resitasi untuk meningkatkan prestasi Bu. Belajar Prestasi PAI kelas susah, 10. Pak. Prestasi itu gabungan semua nilai, Pak. Iya kan? Dia dikatakan Iya. berprestasi ketika rata-rata nilainya segini, gitu. Kalau PAI itu baru hasil belajar PAI saja. Oh, Kalau berarti di prestasi itu rata-rata nilai semuanya. Bapak kan nggak berhak menentukan nilai bahasa Indonesianya berapa, nilai apanya iya. berapa. Bagaimana nanti pelaksanaan PTK-nya kalau prestasi belajar, Pak? Tapi kalau hasil belajar PAI bisa Bapak tentukan. Dari formatifnya, sumatifnya itu hak vetonya Bapak. Tapi kalau prestasi belajar tuh the all of mata pelajarannya dia gitu. Oke. Gantilah Pak. Dulu saya Oh, pekerjaannya ya. Masuk sini tukang oh, ganti-ganti. Metode resitasi terhadap hasil belajar saja. Jadi fokus ke PAI. oke. Kalau Oke, siap prestasi Bu. belajar tuh semuanya nanti Bapak Bapak acak Oke. siswanya. Oke, siap Bu. Terus di Makasih Bu. bab 2 mesti ada teori yang mengatakan ada kaitan antara metode resitasi dengan hasil belajar siswa. Nah, itu di bab 2. Nah, teori kaitan tadi itulah nanti yang akan membuat hipotesis bahwasanya penerapan metode resitasi dapat meningkatkan hasil belajar. Karena ada teorinya gitu. Nah, buatlah hipotesisnya, kemudian kerangka berpikir juga dari teori yang tadi. Nah, ini karena teori kaitannya belum ada, sehingga nggak bisa kita munculkan hipotesis dan kerangka berpikirnya juga tidak tergambar dengan baik. Kalau saya lihat itu dari situ. Oke, kita ke bab 3, Pak. Jangan hilangkan dulu, Pak. Ini Oke. mentang-mentang di komentar dihilangkan loh, bab Enggak. 2 ya. Oke, Jangan udah hilangkan hilang dulu, dia. Pak. Saya mau bab 3. Oke, Berapa tahap apanya? Berapa siklus PTK-nya? di bab 3 Maksudnya ini biar jelas nanti di PPL gitu, Bapak enggak bingung lagi. Berapa tahap dia? Ini apa nih? mana Nilai Bu? kompetensi. Ini Oh, nilainya di Bu. bab Asik. 3. Iya Bu. Bab 3 tentang siklus. Ini siklus siklus ketiga Bu. Ada siklus-siklusnya Bu ya. Oh, sudah ada nilainya saja. Dapat nilainya dari mana? Kalau sudah ada nilainya berarti Bapak sudah PPL duluan karena PTK ini kan mestinya di PPL. Ini sudah ada Saya nilainya nih. Di saya siklus udah kedua ambil sudah ada saya nilainya. udah ambil video PPL 1, PPL 2 udah siap Bu. Berarti ini sudah dilakukan nih. Udah Bu, saya udah siap Bu kemarin waktu Zoom sama beberapa minggu yang lalu sama Pak Al. Pak, saya udah siap mengambil PPL karena saya mengantisipasi siswa itu libur Bu. Jadi PPL saya udah siap, cuman P5 saya yang belum lagi Bu. Cuman PPL 1, PPL 2 udah siap, udah sudah melakukan asesmen PTK sama peserta didik Bu. Oh, Saya mengingat siswa pada libur Bu, soalnya sekolahnya awalnya kan tanggal 2 Bu. Jadi kabarnya itu sekolah itu tanggal 14 tanggal 6. Nah, ya makanya memang kata tanggal Pak 6 Al karena boleh tanggal 1 itu video, di iya, pertengahan. iya video PPL saya sudah saya lihat juga sama Pak Al Bu. Oke, lanjut aja Pak Jeb katanya. Tinggal ngedit Iya, aja coba lagi Pak dulu Al kata ini. saya. Iya, siklusnya I- berapa siklus ini? Ini siklus pertama Siklus perencanaan pertama. Berapa siklus pelaksanaan ini, Bu. Pak? 3 siklus Bu. Di bab 3 saja, Pak. Saya tidak mau hasil karena saya disuruh menguji proposal, bukan hasil penelitian. Oh, maaf saya Bu karena saya itu Ada kemarin bagannya nggak, Pak? Bagan magang siklusnya. Di bab magang sik 3 sih, Pak. Bukan di bab 4. ini di bab 3.
Di bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Di bab 3 itu saya bikin nih indikator kerja, saya bikin di sini, Bu. Pembuatan instrumen siklus penelitian. Siklusnya mana? Tidak ada Enggak, bagannya ya, bagan siklusnya. enggak ada saya bikin, Bu. Nah, jadi Bapak pakai siklus satu, siklus 2 atau Iya, prasiklus siklus satu? iya siklus 1, siklus 2, siklus 3 itu saya pakai, Bu. 3 kali siklus. Iya, Bu. Jadi Sementara gimana lagi? PPL-nya 2 kali kan? Iya, PPL-nya gi hanya 2 kali tambah satu lagi P5. iya. Oke, Gimana lagi nanti tuh, Bu? ini Udah. komponen apanya Bapak lengkapi saja ya Pak ya. Kemudian kita lanjut ke ujian secara ini. Pak, saya mau video. Sa- saya stop aja screen apanya, Bu. Ya, ini Ses- sudah Pak. Ini sudah Pak. Mau video peer teaching-nya. Panas badan, Bu. Enggak dingin. Nggak, di Padang iyalah panas Pak. Bukit Tinggi aja Enggak. panas sekarang Pak, apalagi Padang. Karena Zoom ini, Bu. Kan nggak saya apa-apakan, saya tanyai aja kok. Pertanyaannya menusuk hati. Enggak lah, nggak sampai ke hati, ada saya nampak hatinya terluka. Oke, benar ya Pak. Kalau enggak begitu, nanti salah pas penerapan di PPL. Iya, makasih, Bu. Menginikan saja. Mana dia Pak? Apa Vi- video peer teaching? Video per teaching saya, Bu. Ya, sudah diedit belum? Vi- Kalau enggak saya suruh ngajar. Bentar, Bu. Udah 60% di download, Bu. Bentar ya, Bu. Oke. Enggak tersimpan dia Pak ya di komputer ya Pak. Dia belum ijak download, Bu. Karena kemarin ini habis diedit, Bu. Jadi, lagi di WA, Bu. Jadi, di download. Udah cepat downloadnya kok, Bu. Bentar ya, Bu. Oke.
Nah, udah Bu. Ntar Bu. Video saya. Udah saya edit juga Bu. Cover pertamanya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, silakan wabarakatuh. ketua kelas pimpin doanya. Ya, baik semuanya. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bu, suaranya belum aktif mic Ibu Bu. Mic Ibu Lanjut, belum aktif lanjut Bu. Pak. Lanjut aja ini Bu, videonya Bu. Ya lanjut. Ini Rohim. Bismillahirrahmanirrahim. Rob Rabbi bi Rabbi zidni zidni ilman ilma warzuqni. warzuqni empat. Amin. fahma. Amin. Amin. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Baiklah, anak-anak semuanya, sebelum kita lanjut pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan dicek dulu kebersihan kelasnya. Kalau ada sampah di dalam lecinya, kiri dan kanan, silakan Melakukan dimasukkan asesmen ke tong awal nggak Pak? sampah yang telah Bapak disediakan. di sini. Di sini saya tidak melakukan asesmen awal karena saya melanjutkan materi sebelumnya di masih materi yang Oke. sama, tapi saya melanjutkan saja, Bu. Jadi kalau materi Coba, baru saya saya melakukan mau asesmen lihat awal. yang bagian itu. Bagaimana Bapak menanyakan ini proses tentang apersepsi. Hari ini Bapak ingin menanya siapa yang bisa menjelaskan pembelajaran kita minggu lalu. Ayo, ini persepsinya, Bu. Ayo, Oke, siapa yang terus bisa lanjut. menjelaskan pembelajaran kita minggu lalu? Lupa, Pak. Ayo, Apa minggu Poldi. kemarin pelajarannya, Pak? Ya Pak. Minggu Oke. minggu Baik, kemarin lanjut kita ke kan kegiatan inti materi Pak. kita Ya, tentang larangan pergaulan bebas tentang apa, Bu? Ya, Bu. ke Lanjut, kegiatan Bu. inti Pak. Ini kegiatan intinya, Bu. Oke, oke. Ada pembagian kelompok, Bu. Ini nama kelompoknya Sinergi Sukses, Generasi Emas, Inspirasi Bangsa, dan Jendela Ilmu. Nama-nama kelompoknya, Bu. Saya tidak bikin kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, Bu. Karena dari nama kelompok ini termotivasi mereka menjadi Sinergi Emas, orang generasi sukses. Nah, itu, Bu. Oke, oke. Eh, ada menggunakan seperti Google Drive, link, Ada, video atau apa gitu. ada, Bu. Coba Jadi mana? anak itu nanti melakukan asesmen, ini video, Bu. Ada juga Oke. ini gambarnya menganalisa, ini gambarnya, Bu. Habis itu Mhm. ada juga ice breakingnya, ada juga ada kalau asesmen menggunakan Google Drive, Bu. Dan quizzes, Bu. Asesmennya Google Drive ya. Ya, Oke. Eh, coba bagian akhir pada waktu Bapak memberikan asesmen formatif. pembelajaran. Jadi perlu Bapak tekankan di sini bahwasanya apa yang dikatakan dengan pergaulan bebas tidak sesuai dengan syariat adalah lemanya. Yang kedua, lemanya kontrol dari orang ini ada yang siap, baru 5 orang yang masuk di Google Drive terhindar
link Google Drive Bapak kirim di WA grup kita masing-masing. Silakan kerjakan. Bapak kasih waktunya sebanyak 10 menit. Baik, Pak. Ya udah. Cukup, Pak, dari Makasih, saya. Bu. Oke, tinggal nanti apa aja penghalusan, pengeditan di dalam video pembelajaran karena nanti itu kan persiapan UKIN juga. Silakan Pak Jeb berganti dengan yang lain, Pak Jeb. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, Bu, Sama-sama dan Bapak. masukannya. Stop.